Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etris Rahim, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 1.4, segitiga restitusi. Istilah restitusi yang dikembangkan oleh seorang pakar pendidikan yang bernama Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid mampu kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri seorang murid. Bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Restitusi merupakan inisiatif sendiri dalam menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Pada segitiga restitusi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Validasi tindakan yang salah, yang kedua, menstabilkan identitas, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Setiap siswa yang ada di SMP Negeri 1 Tilamuta saat mengawali pelajaran mereka akan mendapatkan 10 buah buku paket sesuai mata pelajaran yang ada di sekolah. Suatu ketika saya masuk di kelas 7C yang kebetulan hari itu hari Sabtu. Setiap hari Sabtu sebelum jam pelajaran pertama dimulai, akan diadakan kegiatan pembiasaan di sekolah, yaitu budaya peduli lingkungan. Setiap hari Sabtu, seluruh siswa 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai akan melakukan kegiatan bersih-bersih kelas dan lingkungan kelas. Jam pertama bel berbunyi pertanda seluruh siswa sudah masuk dan menyiapkan pelajaran yang akan mereka jalani pada hari itu. Setelah saya masuk di kelas 7C, yang kebetulan jadwal saya di kelas tersebut dari jam pertama sampai jam ketiga, atau sampai bel istirahat berbunyi. Seperti biasa, selesai berdoa dan menanyakan kehadiran siswa, saya tidak lupa mengecek buku paket IPA yang merupakan pegangan siswa. Dan pada saat itu ada salah satu siswa yang lupa membawa buku paket IPA-nya. Siswa tersebut adalah Desi. Hal ini sering Desi lakukan. Kemudian siswa ini saya arahkan untuk duduk berdekatan dengan temannya yang ada buku paketnya. Saya belum langsung menanyai apa alasan tidak membawa buku paket tersebut, karena akan menyita waktu kegiatan belajar yang harus dicapai pada pertemuan tersebut. Apa kabarnya Desi? Alhamdulillah, Desi sehat. Desi tahu alasannya ibu kenapa ibu ajak ke ruangan ini? Iya. Oh iya, sudah tahu ya alasannya. Apa ya kira-kira? Lupa bawa buku paket IPA. Lupa bawa buku paket IPA tadi ya, pas pelajaran IPA. Desi tidak bawa buku paket IPA ya? Iya. Pasti Desi punya alasan ya, kenapa Desi bisa lupa paket. Iya. Apa alasannya? Kemarin saya ini belajar di meja, terus lupa masukin buku paket IPA dalam tas. Oh, jadi malam belajar IPA ya malam. Ya bagus sekali itu. Tapi pas paginya lupa ya kasih masuk di dalam, dimasukkan juga. Ya, oke. Desi tahu ya bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang itu pasti ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan itu.
Nah, Desi sudah melanggar. Apakah Desi sudah melanggar keyakinan yang kita sudah sepakati? Iya. Iya, sudah melanggar ya. Keyakinannya apa? Berupa apa? Komitmen Komitmen bahwa setiap pelajaran IPA harus membawa buku paket IPA. Bagus. Nah, karena Desi sudah menyadari bahwa Desi sudah melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas, bahwa kalau setiap pelajaran IPA itu salah satu komitmen kita harus seluruh siswa harus membawa buku paket IPA, tapi karena Desi lupa. Nah, sekarang Desi punya apa yang akan Desi lakukan setelah Desi melanggar, mengetahui dan menyadari bahwa Desi sudah melanggar komitmen ini? Menyimpan buku dalam tas semalaman agar tidak rusak pas tidak dipelajari. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar malam hari, bukunya diatur di malam hari ya, supaya ketika berangkat ke sekolah bukunya tidak terlupakan lagi. Dirasakan tidak bagaimana akibat tidak bawa buku? Apa akibatnya? Oh, tidak nyaman. Jadi tidak nyaman toh? Tidak nyaman belajar, tidak bebas bergabung dengan teman. Kadang-kadang ketinggalan pelajaran kok, ketinggalan materinya, ya kan? Nah, insya Allah kedepannya ini Desi tidak ulangi lagi ya. Desi akan berupaya memperbaikinya ya dengan alasan dengan apa? Usaha Desi tadi malam hari pas besok jadwal IPA, pokoknya langsung diisi di dalam tas. Baik Desi, terima kasih. Ibu bangga dengan kamu. Kedepannya Ibu berharap kamu akan menjadi lebih baik, tidak lupa lagi membawa buku IPA ya. Oke, terima kasih Desi sudah datang ke Ibu, dan silakan Desi kembali ke rumah. Mohon maaf tadi waktunya untuk pulang ini Ibu minta sebentar untuk memperbaiki Desi punya kesalahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Putri adalah salah seorang siswa kelas 7D yang selalu memperlihatkan sikap yang kurang baik dalam pelajaran IPA. Kali ini Putri belajar tidak membawa pulpen sebagai alat tulis, sehingga saya sebagai seorang guru IPA menyuruhnya untuk mencari pulpen di luar, meminjam sama temannya yang berada di kelas lain. Sambil menunggu Putri datang, pembelajaran di kelas sudah dimulai dan siswa yang lain sedang menulis kuis yang diberikan guru. Selang beberapa menit, Putri masuk dan berhasil meminjam pulpen dari temannya yang berasal dari kelas lain. Dengan demikian, Putri ketinggalan nomor soal kuis yang diberikan oleh guru. Agar siswa yang lainnya tidak dirugikan, maka Putri saya suruh duduk dan menulis soal kuis sesuai dengan apa yang saya bacakan, yaitu menulis lanjutan soal. Sehingga ada 2 nomor soal yang ketinggalan yang tidak sempat Putri tulis. Hal ini berkonsekuensi pada pekerjaan Putri. Putri bingung mau pinjam soal sama siapa karena akan mengganggu temannya menyelesaikan soal-soal kuis. Dan pada akhirnya Putri datang dan menyampaikan hal tersebut kepada saya, bahwa dia ketinggalan soal dan tidak nyaman meminjam pekerjaan temannya. Putri, apakah Putri tahu alasannya kenapa Putri Ibu ajak ke sini? Alasannya apa ya? Saya tidak membawa pulpen. Kenapa tidak bawa pulpen? Karena saya lupa tidak membawanya dari rumah. Mungkin Putri punya alasan kenapa tadi tidak bawa pulpen. Ya, saya tadi keluar meminjam pulpen pada teman yang ada di kelas dan saya tidak mendapatkan pulpen. Sehingga masuk di kelas terlalu lama ya? Ya, Akhirnya saya tertinggal di pelajaran IPA. ketinggalan materi di pelajaran IPA. Itu berarti Putri tadi tertinggal
tertinggal pelajaran IPA-nya ya, materinya ya. Tadi karena Putri keluar mencari pulpen. Putri, bahwa Putri tahu bahwa tidak semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti Putri ini, Putri kan pernah tidak bawa pulpen, dan orang yang selalu melakukan kesalahan itu dia berupaya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan itu. Begitu juga dengan Putri. Putri mungkin akan berupaya ya memperbaiki kesalahan itu. Nah, berarti Putri, apakah Putri itu sudah melanggar keyakinan yang kita sudah sepakati sebelumnya? Keyakinannya yang dilanggar dalam bentuk apa? Saya telah melanggar keyakinan Dalam bentuk apa? dalam bentuk komitmen yang sudah disepakati. Oh, komitmen yang sudah disepakati. Jadi Putri sudah melanggar komitmen ya, komitmen yang sudah disepakati sebelumnya, bahwa setiap pelajaran IPA itu harus melengkapi alat tulis menulis, baik itu pulpen, buku paket, buku tugas, buku catatan, kemudian mistar, kita semua itu harus dilengkapi dari rumah ya, supaya tidak kesana kemari, akhirnya akibatnya Putri sendiri yang ketinggalan pelajaran ya. Nah, Putri mau tidak memperbaiki kesalahan itu? Bagaimana, apa yang akan Putri lakukan untuk memperbaiki? Sebelum pergi ke sekolah, saya akan memeriksa perlengkapan yang akan dibawakan di pelajaran IPA seperti alat-alat tulis. Jadi kalau sebelum ke sekolah Putri semua siapkan di rumah ya? Dari rumah, iya harus seperti itu. Jadi sebelum ke sekolah itu harus disiapkan lebih dulu, diperiksa ya. Nah, jangan nanti sudah di sekolah baru periksa itu, oh ternyata tidak ada pulpen. Jadi harus dari rumah sudah menyiapkan, sudah diperiksa ada tidak pulpennya, bukunya dan sebagainya. Apalagi yang akan Putri lakukan? menghargai komitmen yang sudah disepakati sesama. Jadi Putri akan berupaya pertama memeriksa seluruh kebutuhan alat tulis menulis, harus sudah siap di tas. Kemudian yang kedua, menghargai komitmen ya, baik sekali. Jadi Putri harus menghargai komitmen yang sudah kita sepakati sebelumnya, dan Putri juga akan menghargai sesama teman, menghormati guru. Oke, baik Putri, insya Allah Putri akan lebih baik ke depan, dan Putri tidak lupa lagi untuk membawa pulpen sehingga tidak ketinggalan pelajaran seperti ini ya. Nanti ke depan Putri akan upayakan materi yang tertinggal itu dikejar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delsi Maharani Ishak. Saya kelas 7D. Saya tadi pelajaran IPA lupa membawa buku paket IPA. Saya melanggar komitmen kelas. Dan saya akan lebih baik untuk mengatur jadwal di malam hari agar tidak lupa membawa buku paket IPA lagi. Dan ibu sudah mengingatkannya dengan baik agar mengatur jadwalnya di malam hari. Terima kasih sudah mengingatkan saya dengan baik, Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Putriani Bakio. Saya dari kelas 7D. Bahwa tadi di pelajaran IPA saya telah melanggar komitmen yang sudah disepakati sesama, yaitu saya tidak membawa pulpen dan akhirnya saya ketinggalan di materi itu. Berkat nasihat dari ibu, saya sudah menyadarinya. Sebelum pergi ke sekolah, saya akan memeriksa semuanya, yaitu seperti alat tulis sebelum berangkat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.